Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Museum Lokananta. Di museum ini kalian harus menyimak mulai dari awal sampai akhir karena ada salah satu rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Termasuk salah satunya bahwasannya rekaman yang beredar tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang digaungkan sama Soekarno itu bukan merupakan proklamasi yang direkam langsung ketika tahun 1945, tetapi rekaman yang dibuat oleh Soekarno pada tahun 1951. Karena apa? Waktu itu udah menyediakan rekaman, tetapi ketika upacara proklamasi itu ternyata mesin rekamannya rusak. Jadi simak yuk kejadian-kejadian apa aja yang terjadi di Indonesia tentang perkembangan musik di Indonesia, terutama ketika saya akan mereview Museum Lokananta. Cekidot. Halo guys, sore ini kita ada di Museum Lokananta. Museum Lokananta yang ada di Solo. Ini dia Lokananta Record Store. Jadi ini adalah museum musik tentang perkembangan musik pertama kali Indonesia berkembang. Kita akan lihat bagaimana sih di dalamnya. Yuk kita segera masuk ke dalam. Wah. Kalau dilihat dari mobilnya sih ada lagu Indonesia Raya, ada Gesang, Waljina, Semar, semua banyak dong. Yuk kita lihat di dalamnya. Nah, saat masuk kita harus reservasi dulu. Ada sesi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cara pemesannya melalui tiket payment seperti ini ya. Dan saya memilih sesi jam 4 sore guys. Ini dia paymentnya, registrasi dan payment di Lokananta. Di sini ada berbagai macam ini juga batik, kaset zaman dulu ya, kaset video, kaset disc, dan ada juga kaset pita. Wah, ini dan ada berbagai macam souvenir yang dijual. Ini kaos-kaosnya dijual mulai dari Rp150.000. Teman-teman bakal jalan sama aku selama 1 jam, sebenarnya teman eksplor sendiri selama 1 jam berikutnya. Nanti kita ada beberapa peraturan ya, nanti di lantai beberapa lokasi itu ada yang garis kuning, itu jangan sampai dilakuin, jangan dilangkahin. Terus kalau misalkan ada display yang nempel di tembok atau tanpa pelindung kaca atau apapun, jangan disitu dalam memindahkan. Terus untuk yang kaca nanti jangan disandari dan dibelah. Itu nanti kita muter dari ruangan sebelah masa berdasarkan jam berarti diusahakan. Belas. Oke, siap. Langsung aja. Oke guys, kita terkait wow. Oke, selamat datang di ruang lini masa ya, atau timeline, panggilan dengan nama timeline. Di ruang ini kita bakal belajar mengenai perjalanan Lokananta dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya Lokananta itu didirikan, bisa dilihat di situ, tanggal 29 Oktober 2006 ya, oleh kerjasama antara RRI atau Radio Republik Indonesia dan SRI. SRI itu Solusi Radio Indonesia. Jadi di zaman itu kan kita lebih banyak mendengarkan radio dari Hindia Belanda. Dari Nusantara, dari Indonesia, gitu. Nah, Lokananta di sini karena dia dibangun sama RRI, ya mungkin teman-teman bisa lihat di situ lagi ada kemiripan antara logo RRI sama Lokananta. Mungkin ada geser, ya. Jadi kalau misalkan sama-sama ada suka ya kan, itu kalau misalkan yang Lokananta yang di sebelah bawah ini teman-teman bisa lihat ada piringan hitamnya ya, karena memang Lokananta itu pertama kali dimulai sebagai pabrik piringan hitam, gitu. Dan untuk di sebelah sini teman-teman mungkin bisa berdiri di belakang garis kuning ya, di sebelah sini, di sini dan di kaca yang ini ya, sampai di sini teman-teman bisa melihat banyak notasi-notasi lagu ya, dari lagu, ada kwitansi, laporan administrasi ya, bahkan ada album cover juga.
dari artis-artis atau seniman-seniman yang pernah berkarya di Lokananta. Gitu. Oke. Terus lanjut di sebelah sini. Ya, jadi Lokananta itu memproduksi souvenir ya, dari Indonesia pada saat acara Asian Games yang ada finger ini ya. Ini ada tulisannya teman-teman bisa lihat. Salah satunya sendiri ada untuk part 1 ada judul, ada ini yang di sebelah ini ukurannya lebih kecil ya, bukan cuma 7 inci dan isi lagunya cuma ada 2, Indonesia Raya sama Bagi Menteri aja. Jadi totalnya untuk Asian Games ini kita ngasih sekitar 4 vinyl yang di sana ada 4 part, sama yang kecil itu ada 1 gitu. Sedangkan di sebelah sini ini ada salah satu artis keroncong ya yang legendaris ya, Waljina. Beliau sangat akrab dengan Lokananta pada saat itu karena sering berkarya di sini, rekaman lagu, rekaman musik ya, terutama untuk kesenian-kesenian Jawa. Dan kalau tadi di awal itu Lokananta kan mulai sebagai pabrik piringan hitam. Nah, akhirnya pada tahun 72 Lokananta itu berhasil mendapatkan izin untuk memproduksi kaset tapes. Gitu. Nah, Lokananta ini selain merekam atau melayani rekaman lagu-lagu yang modern, lagu-lagu nasional, kita juga melayani perekaman lagu-lagu tradisional, biasanya sih kesenian Jawa. Gitu. Selanjutnya di tahun 80-an ya, tadi aku di awal lupa kasih tahu. Jadi Lokananta itu bergerak di bawah Kementerian Penerangan. Ya, Kementerian Penerangan itu kementerian yang menyebarkan informasi kepada masyarakat. Gitu. Sedangkan pada tahun karena mereka pada tahun 99 itu Kementerian Penerangan itu sempat dibubarkan teman-teman. Karena pada tahun 98 kan sempat ribut Indonesia belum terlalu established ya. Nah, akhirnya ketika diganti sebagai presidennya ada Pak Gus Dur, Departemen Penerangan itu dibubarkan, jadi Lokananta itu dianggap fail. Gitu. Nah, sebelumnya kita mundur dikit ya di tahun 80-an ya. Kan ini media piringan hitam sama tape itu kan udah sering ya, udah marak gitu. Dan biasanya sesuatu yang udah populer itu kan biasanya ada kawinnya, ada besakannya. Nah, tahun 82 sampai 83 itu Lokananta sempat mengalami penurunan karena banyaknya kasus pembajakan. Jadi honornya itu bukan masuk ke Lokananta tapi masuk yang ke pembajaknya. Jadi sempat hampir bangkrut sebelum akhirnya Departemen Penerangan itu tadi dibubarkan, Lokananta kita bubar. Gitu. Sedangkan di tahun 2004 Lokananta itu bangkit kembali ya, dibangun lagi studionya, dan bisa dilihat di sini. Ini pembangunan Lokananta waktu itu ada, ini kalau teman-teman mau lihat pendoponya ada di sebelah pendopo ya. Terus di sini Lokananta melayani proses perekaman ya, karawitan ya, mulai dari musiknya, vokalnya, instrumentalnya juga ada. Nah, untuk koleksi-koleksi yang teman-teman lihat ya, dari ruangan ini sampai ruangan yang nanti-nanti itu kita kerjasama sama berbagai pihak eksternal gitu. Jadi kita kumpulin ya dari tahun 2008 sampai akhirnya sampai hari ini. Jadi kita nggak yang ujuk-ujuk langsung kekumpul semua gitu. Kita bekerja sama Archive Society baik audio maupun visual. Oke, sekian untuk ruangan ini, bisa lanjut ke sebelah. Oke, jadi selamat datang di ruang memorabilia ya, bisa dibilang ini ruangan kenang-kenangan dari seniman-seniman atau musisi-musisi yang pernah berkarya di Lokananta gitu. Dan ini yang paling terkenal Ibu Waljina, musisi keroncong ya, ini kebaya yang waktu itu beliau gunakan pada tahun 80-an akhir gitu. Dan Bu Waljina ini ngehits banget pada zamannya ya. Beliau sempat memenangkan Piala Bintang Radio tahun 65 untuk menduplikasi atau menggandakan tapes ya. Jadi sebelum jadi 3 tape ini, kita butuh yang namanya master tapes. Master tapes itu semacam isinya pita roll gitu, yang isinya rekaman asli dari studio. Jadi satu set ya, dari gambar di sini, ini gamelan Jawa gitu. Jadi gamelan yang teman-teman lihat di depan sini
generasi kedua gamelan yang dimiliki oleh Lokananta. Dan ini udah dipakai dari tahun 1980-an. Dan ini biasanya dipakai ya untuk memproduksi instrumental ataupun untuk iringan vokal dari kesenian Jawa. Iki lagi foto-foto Datang kan di bagus ruang kan. diskografi teman-teman semua. Wow. Harap berdiri di belakang garis kuning ya teman-teman. Oke, silakan boleh agak maju nanti biar itu nggak rame. Oke, jadi selamat datang di ruang diskografi ya. Ini ruangan yang paling spesial karena teman-teman bisa masuk ke sini cuma kalau sama tour guide aja. Jadi nanti teman-teman waktu walk in, teman-teman nggak bisa masuk ruangan ini karena dikunci. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sekitar sini ya, ruangan diskografi ini isinya real master tapes ya. Jadi tadi di ruang lini masa yang buat memproduksi tape tadi kan aku udah bilang ada gulungan pita kan, namanya real master tapes. Nah, ini isinya kotak-kotak itu gulungan pita juga. Salah satu musik yang ada di ruang diskografi lagi diputer guys. Jadi musiknya seperti itu yang kalian dengar awal mula perkembangan musik di Indonesia. Ini dia master dari beberapa album yang ada di Lokananta. Ini hanya sedikit, belum banyak yang ditampilkan karena emang kita nggak boleh masuk kalau tanpa ada tour guide ke sini guys. Masih disimpan di tempat yang lain. Mantap kan? Gelap. Iya, Bengawan Solo guys. Wow, 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 wow. Dian, bagus ya? Mas, ditutup. Jadi di ruang pengawas ini kita belajar soal pembuatan video. Jadi sungai Bengawan Solo itu kan sungai yang paling panjang ya di Jawa. Nah itu Nada. Wow. 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 Oke, silakan dulu ya, teman-teman yang lain dulu. Ya bun bun, ya ini, ya, berapa nenek? Yes. Iya, sip. Awas. Jadi selamat datang di ruang Kanada ya. Ini teman-teman udah pernah lihat ruangan ini sebelumnya di Instagram? Belum. Pinterest udah pernah ada belum ya? Oke, jadi di ruangan ini kita menyimpan koleksi vinil ya, vinil dan tape dari tahun 1950-an sampai tahun 1950-an. Gitu. Dan mungkin teman-teman lihat ya, di sini ada album cover udah dari tahun segitu kok, tapi album covernya masih bagus-bagus aja. Karena sebenarnya album cover yang ada di sini itu hasil produksi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil dari tahun yang emang tahun 90-an, tahun 50-an itu kan biasanya udah rusak ya, karena biasanya lembab, hujan, ada jamur juga. Jadi memang pada saat itu kurang di maintenance gitu. Maintenance-nya masih kurang. Nah, untuk yang ada di sini itu koleksinya kita meliputi berbagai genre ya. Ada lagu yang nasional, ada lagu yang tradisional, ada album religi juga. Mungkin teman-teman bakal lihat album covernya ada gambar tulisan Arabnya. Itu album religi ya. Sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah, untuk yang sekarang kita mengusung tema perjalanan musik populer Indonesia tahun 60 sampai 69, bisa dilihat tadi di atas tulisannya. Nah, mungkin teman-teman ketika dengar kata musik populer itu kebayangnya genre pop nggak sih? Yes. Nah, mostly kan itu ya. Tapi sebenarnya yang diomongin di sini genre musik populer itu sebenarnya apapun
genre musik apapun yang lagi populer di tahun ini gitu. Hmm. Dan kita ada judulnya ya, dari Ngak-Ngik-Ngok ke Deg-Deg Plus. Itu untuk penjelasannya nanti bisa aku jelasin di dalam aja. Dan ini ruangan yang paling interaktif, jadi nggak ada garis kuning. Teman-teman nanti misalkan ada headphone boleh dipakai juga, boleh didengerin. Oke, langsung masuk aja. Wow. Wow. Apa ini? Coba, Kita masuk ke sana, kita di sini dulu ya. Ada Dengarkan. penjelasannya. Dengarkan. Oke, selamat datang. Mau coba? Nggak apa-apa, kalau mau coba nggak apa-apa, silahkan. Saya ini. Oh. Oke, udah boleh main. Oke, jadi ini ruangan yang paling interaktif ya. Karena teman-teman bisa pakai handphone, bisa dengerin nanti kalau misalkan di sana masih lebih baik lagi. Oke, jadi selamat datang di ruang musik populer ya, perjalanan musik populer Indonesia dari 60-an sampai 69 ya. Jadi presiden pertama Indonesia siapa teman-teman? Nah, Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu kan menjabatnya lama ya, sampai tahun 60-an ya. Nah, sebenarnya Pak Soekarno itu pada tahun 59 itu Pak Soekarno itu sempat memberlakukan aturan yang sangat ekstrim, gitu ya, itu dengan melarang masuknya musik-musik barat. Jadi masuk barat ini siapa sih? Amerika Serikat, Eropa, gitu ya. Dan aturan ini sangat ketat ya, bahkan kita terinspirasi dari musik-musik barat, contohnya kayak rock and roll, atau musik caca, atau musik Latin ya, atau musik jazz. Itu pun juga nggak boleh, gitu. Bisa ditangkap dan bisa dipenjara bahkan. Nah, karena Soekarno ini nggak suka sama musik kebarat-baratan ya, maka dia memiliki sebuah ejekan ya atau satire, yaitu dengan tulisan Ngak-Ngik-Ngok. Nah, apa sih maksudnya? Ngak-Ngik-Ngok itu sebenarnya menirukan suara biola yang rusak gitu. Jadi bisa dibilang Pak Karno itu bilang kalau musik-musik yang dari luar negeri ya, itu kok suaranya nggak enak sih, kayak suara biola rusak gitu. Ngak-Ngik-Ngok. Iya, ya jadi untuk selebihnya aturan-aturan yang lebih ekstrim lagi itu nanti ada di ruangan sebelah ya. Jadi Pak Soekarno itu pengennya Indonesia itu kan punya banyak budaya. Kok kita bisa gitu loh punya banyak budaya, kok malah bisa dijajah secara kebudayaan. Kita sebelumnya aja udah dijajah berpuluh-puluh tahun, kok kita secara budaya aja masih bisa dijajah sama negara barat gitu. Mungkin bisa geser ke ruangan selanjutnya ya teman-teman untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jadi di ruangan ini kita masih ekstensi ya dari ruangan sebelumnya. Dan ini aturan-aturan yang diberikan sama Soekarno itu ketat banget. Pokoknya apapun yang berbau barat, apapun yang berbau Inggris, Indonesia itu nggak boleh. Bahkan bisa dilihat di sini ya, nama yang ke barat-baratan, nggak perlu Inggris, nama yang ke barat-baratan itu dilarang juga. Gitu. Ini salah satu beberapa contoh dari korban Ali namanya, dari Jack Lamers menjadi Jack Lesmana, Wiramaktibana menjadi Tersunaria, Doros Kobor menjadi Dasarnya, dan Eka Jagobo, dan masih banyak di sebelah sini. Mungkin teman-teman paling familiar sama Kos-Plus ya. Iya. Kos-Plus itu juga jadi korbannya, karena kata-kata plus itu kan bukan bahasa Indonesia. Jadi tetap suruh ganti, akhirnya jadi plus bersaudara. Dan ini di sebelah sini teman-teman bisa lihat bahan-bahan vinil ya, yang pernah dibikin vinil. Yang pertama ada Shellac. Shellac itu dulu diproduksi tahun 1900-an ya sampai awal 1900-an. Dibikinnya dari cangkang hewan gitu. Dia lebih tipis, lebih mudah pecah dari kurang awet, dan ukurannya cuma 10 sama 12 saja. Akhirnya setelah tahun 1948 kita mulai menemukan namanya polisi vinil. Dia semacam Pak Soeharto itu lebih semua aturan dari aturannya Soekarno itu diangkat, dihapuskan. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena Pak Soeharto itu pengen banyak investor asing yang membantu mengembangkan kesenian musik Indonesia. Silakan, selamat datang di Mas dari Roda. Teman-teman ada yang mau
Nggak apa-apa dipegang, Oke. karena replika. Jadi di ruangan ini ya kita belajar mengenai bahwa peralihan politik ya, peralihan keputusan politik yang berkaitan dengan kesenian itu juga mempengaruhi semuanya. Bahkan nggak cuma dari segi musik aja, nggak cuma dari segi cover atau genre aja, tapi juga dari segi majalah dan macam-macamnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah situ, ya album covernya itu cenderung lebih berwarna, lebih ekspresif ya dibandingkan ketika waktu zamannya Pak Soekarno tadi. Nah, tadi di zamannya Pak Soekarno mungkin kebanyakan ilustrasi aja. Di sini kita udah mulai lihat ada wajah-wajah orang. Dandanannya udah mulai ke barat-baratan. Gitu. Oke, jadi selamat datang di era Orde Baru ya. Kalau tadi kita di ruang pertama belajar era Soekarno, di ruang kedua Roro sama ketiga tadi kita belajar mengenai peralihan ya dari masa Soekarno ke Soeharto. Sekarang kita mau ngomongin full soal pada masa Orde Baru. Jadi tadi di awal aku udah bilang kalau ada band-band dari ABRI ya, ABRI atau Instansi Negara sebelah sini, band-band Palmera, bahkan TLM aja juga punya band waktu itu. Ya, ada pos Brigjen Mobil juga ada, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagainya ada di sebelah sini. Dan selanjutnya ada majalah juga. Jadi di tahun itu majalah-majalah tahun Soeharto ya, majalah-majalah itu lebih ke barat-baratan, entah dari gayanya, gaya rambut ya, style ataupun gaya berpakaiannya juga udah ke barat-baratan. Gitu. Emang Deloitte dari mana, Mbak? Ya. Dari instansi mana? Apa? Deloitte kan plat merah. Belum tahu Pak, saya nggak tahu. Gitu. Kan plat merah semua. Nah, selain itu bisa dilihat di sebelah sini ya. Ini Puspita Dara, ya, ini dari gayanya, gaya rambut ya, stylenya juga udah barat-baratan. Mereka udah kayak pakai semacam rok mini ya, yang mungkin pada waktu itu mungkin agak di side eye, agak di sini-sini ya pada zaman itu, gitu. Ruang pustaka, guys. Pustakanya bagus banget. Ini banyak kursi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau kursi, mau duduk di kursi. Ya. Ruang pustaka, perpustakaan, guys. Ruangan pustaka ini yang bisa dilihat